adik-adik, sebelum kita mendengar firman Allah, kita tunduk kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami masih menikmati kemurahan-Mu, sehingga kami dapat beribadah secara online, tetapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah terhenti dengan perkara ini. Tetapi justru Tuhan melihat kesetiaan kami, dan Tuhanlah yang akan memberkati. Berkatilah kami semua lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Puji syukur kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Ya, jadi temanya janganlah menjadi serupa dengan dunia. Haleluya. Nah, kita baca dulu ayatnya saudara di dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan, ya, manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Ya, ini firman Allah disampaikan oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, untuk menasehati, mendidik setiap orang yang percaya bahwa janganlah hidup ini menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Nah, saudaraku, apa sih yang dimaksudkan menjadi serupa? Menjadi serupa itu artinya sama dengan, ya. Jadi sama dengan si A, sama dengan si B, sama dengan dunia ini. Ya. Jadi tidak ada bedanya. Ya, antara A dengan B sama saja, warnanya sama, sama coklatnya, ya. Nah, kalau dikatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini, saudara, walaupun kita tinggal di dunia, tapi firman Allah katakan jangan menjadi serupa. Ya, dalam bahasa Jawa itu ojo modo rupo. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita harus berbeda. Ya, kita tidak boleh menjadi persis seperti mereka ini. Ya, nah, jangan serupa dengan dunia. Kenapa, saudara? Sebab dunia ini telah rusak oleh dosa. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita memahami, kita mengerti di dalam Alkitab bahwa dunia ini telah dirusak oleh dosa. Ya, semua sekarang yang ada dalam dunia ini serba keinginan manusia itu sendiri. Ya, keinginan manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka keinginan itu sudah menguasai dirinya. Ingin berpoya-poya di dalam dunia ini, ingin makan enak, ya, waduh, ingin bebas di dalam kehidupannya. Itulah manusia yang sekarang ini, ya. Dan itu memang diawali di dalam keberadaan manusia yang pertama. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan, ketika dilihat Tuhan, Allah memperhatikan, saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatunya ini, jangan dipikir bahwa Allah itu setelah ciptakan sudah diumbar gitu aja. Enggak. Diperhatikan. Dan yang sangat menyakitkan hati Tuhan dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar. Wow. Ya, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bayangkan, jadi apa yang dikerjakan oleh manusia itu jahat, dosa. Nah, itu yang terus-menerus terjadi sampai sekarang ini. Ya, maka menyesallah Tuhan.
bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, tindakan manusia itu berefek, memilukan hati, ya, menyakitkan hati daripada Tuhan. Kita tambah satu ayat lagi ya. Berfirmanlah Tuhan, ini ayat yang ke-7 ini, aku akan menghapuskan. Nah, menghapuskan itu menghilangkan, saudaraku ya. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kujadikan, telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, aku kecewa, kata Tuhan, bahwa aku telah menjadikan manusia, menjadikan mereka itu. Saudara, bayangkan andai kata pada satu saat kita membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu, saudara, dan kemudian sesuatu yang kita harapkan baik, ternyata hasilnya kurang bagus, langsung paling tidak dibanting gitu rupa, ya. Saudara masak kue tiba-tiba hasilnya tidak menyenangkan, langsung banting itu kompor-kompornya semua. Karena kecewa, ya, kecewa, saudaraku ya. Dunia ini telah rusak oleh dosa, ya. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan tidak ada satupun yang benar. Haleluya. Semua orang di pandangan mata Tuhan itu sudah hancur, rusak, ya. Tetapi rusak itu tidak dibiarkan begitu saja. Alkitab katakan upah dosa itu maut, ya. Jadi ada ganjarannya setiap perbuatan, semua tindakan itu. Upah dosa adalah maut, ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah, wow, luar biasa. Allah tetap menyayangi manusia, tetap memberikan karunia. Ya, karunia itu muncul di dalam Yesus Kristus. Itulah karunia hidup yang kekal. Manusia sudah diancam oleh kematian. Manusia pasti dihancurkan. Tetapi Alkitab masih ada belas kasih sayang Tuhan dinyatakan lewat keberadaan Yesus Kristus ini. Siapapun yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Amin. Ya, tidak akan dihukum, saudaraku ya, yang percaya kepada Yesus. Tapi nunggu dulu. Bukan semua orang percaya, ya. Banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi tunggu. Alkitab memang mengatakan yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum, tetapi masih ada pengecualian. Karena percaya itu, iman itu harus ditandai, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi percaya aja gampang, saudara. Aku percaya Yesus, ya, aku percaya Yesus. Tetapi Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati, konyol. Ya. Jadi iman kalau tidak disertai dengan satu tindakan iman, maka itu tidak ada artinya, saudara. Mati. Ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, sebab itu dikatakan berubahlah. Berubahlah di dalam pembaharuan budimu. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia yang sudah ditandai dengan dosa ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu, ya, menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, seperti dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah hilang, yang lama sudah lenyap, tetapi yang sesungguhnya, yang baru itu, yang terbit, yang muncul. Jadi nggak sama lagi dengan dunia, saudara. Kenapa? Keberadaan kita sebagai manusia duniawi ini sekarang sudah dirubah menjadi manusia rohani, manusia surgawi. Kenapa? Karena percaya kepada Yesus. Dan percaya itu
ditandai dengan segala tindakan percaya, tindakan iman. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati, saudaraku. Ya, mati, tidak ada artinya. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen tahunan, ratusan tahun, ya, tetapi kalau kenyataan hidup kita tidak sama dengan apa yang diinginkan Tuhan, Alkitab katakan itu mati. Ya, haleluya. Kita harus berubah. Ya, berubah. Nah, perubahan yang bagaimana, saudaraku? Yang kita sebagai orang percaya ini, ketika kita percaya kepada Yesus, yang harus dituntut adalah perubahan hidup kita. Ya, perubahan. Ya, tadi dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2, berubahlah kamu oleh pembaharuan budi. Berubah itu bukan yang di luar, saudara ya, tapi yang di dalam. Pembaharuan budi, pembaharuan akhlak kita, karakter kita, ya. Jadi tidak berubah secara manusiawi ini, dulu yang seperti itu sekarang jadi begini, dulu gembel sekarang jadi kaya raya. Bukan itu, saudara. Itu bukan target, itu bukan sasaran mengikut Yesus. Ya, memang kekayaan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, tetapi itu bukan target. Ya, mungkin miskin secara jasmani, tetapi bisa menjadi kaya secara rohani, bisa menolong orang lain di dalam segala hal. Ya, jadi pembaharuan itu bukan yang luar ini. Ya, dulu dandanannya hanya seperti itu, sederhana. Wih, sekarang dan ya apalagi sekarang sudah banyak nih ahli-ahli perawatan. Waduh, bukan. Pembaharuan budi. Yang dalam ini, saudaraku, supaya kita bisa memahami kehendak Allah. Ya. Tadi dikatakan rubah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Yang pertama itu adalah apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang ketiga adalah apa yang sempurna. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi rubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat memahami kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Amin. Ya, mari saudara kita berubah ya, sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah, ya, kerinduan Allah di dalam setiap orang yang percaya ini. Ya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, tidak berhenti sampai kepada percaya, tapi kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Itulah apa yang baik. Nah, kita lihat yang pertama, apa yang baik, saudara. Ya, apa yang menjadi kehendak Allah itu adalah apa yang baik. Nah, apa yang baik itu adalah perilaku kita ini loh, saudara. Ya, karakter kita ini loh, yang kita harus bisa menjadi baik. Saudara, di dunia ini banyak orang baik, banyak. Maka orang Kristen sendiri ada yang kalah baik, ya, dalam tingkah pola, tindakan, dan lain sebagainya. Ya, tetapi dimaksudkan di sini, kita berperilaku yang baik ketika kita sudah percaya kepada Yesus, ya, sesuai kehendak Allah. Dan itu terjadi akibat kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, maka pola kita dirubah, ya, menjadi pola hidup yang baik, berperilaku yang baik, ya, terhadap sesama, terutama kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita cara berkata-kata, bagaimana cara kita berpenampilan, itu baik, ya, lemah lembut, sabar, suka memberi, ya. Nah, saudaraku, tetapi perlu dipahami bahwa perbuatan baik itu bukan karena rekayasa manusia, bukan. Ya, karena manusia di dunia ini, manusia yang belum percaya kepada Tuhan pun bisa berbuat baik dengan satu tujuan, supaya mereka diselamatkan. Ya, tindakan baik dari seorang percaya itu karena dia sudah diselamatkan. Tetapi tindakan baik bagi orang yang belum percaya itu supaya mereka selamat. Ya, karena pada pikirnya kalau saya berbuat baik, kalau suka memberi, suka berbelas kasihan, maka saya akan masuk surga. Bukan. Karena Alkitab mengatakan, saudaraku ya,
di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia, oleh pemberian cuma-cuma, kamu diselamatkan oleh iman. Oleh percaya. Jadi kita diselamatkan itu karena kita percaya, bukan oleh perbuatan baik ya. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil rekayasamu sehingga kamu bisa diselamatkan, nanti aku tak berbuat itu, berbuat ini supaya selamat, tidak. Tetapi itu pemberian Allah. Jadi saudaraku, ya, kita diselamatkan itu bukan karena kita berbuat baik, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Ya, mudah-mudahan yang mengerti ini maksudnya ya. Nah, jadi itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, rekayasamu. Jangan ada orang yang sombong ya. Jangan ada orang yang memegangkan diri, oh aku sudah berbuat baik, pasti saya masuk surga. Loh, masuk surga, diselamatkan itu bukan karena pemberian, bukan karena perbuatan baik, tetapi itu pemberian cuma-cuma dari Allah ketika kita percaya. Haleluya. Nah, karena kita ini buatan Allah, saudaraku, diciptakannya di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya saudaraku, haleluya, dikatakan di sana kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan karena iman. Ya, karena iman. Setelah kita percaya Yesus, kita diselamatkan dengan satu tujuan, nanti kita kemudian bisa melakukan tindakan yang baik. Haleluya. Nah, saudaraku, sekali lagi, sesudah diselamatkan, kita melakukan yang baik, itu sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, saya sudah diselamatkan. Apa yang bisa aku balaskan? Maka kita melakukan satu tindakan yang baik sebagai rasa ucapan syukur, bukan kebanggaan, saudaraku ya. Sekali lagi ya, supaya kamu memahami apa yang jadi kehendak Allah. Itulah yang baik, kamu bertindak yang baik, berperilaku yang baik sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, sayangnya saudaraku, banyak orang yang percaya tidak dapat mempraktekkan ini. Ya, tidak bisa praktek dalam hal ini. Sayang sekali. Kita lihat banyak orang Kristen pun tingkah polanya tidak teratur. Tingkah polanya tidak karu-karuan, hidupnya tidak karu-karuan, apa yang dikerjakan tidak bisa menjadi kesaksian yang baik. Sayang. Mana ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Kalau kita sudah diselamatkan, kita mengucap syukur, kita melakukan satu tindakan yang baik. Ya, haleluya, sehingga kita bisa menjadi kesaksian. Ya, orang itu loh, sebelum dulu masuk gereja, waduh, tingkah lakunya nggak karuan, tapi kok sekarang dia baik ya, ketemu sama orang sopan, menyapa lebih dulu, haleluya, dan lain sebagainya. Haleluya, itu satu hal yang sangat luar biasa, saudaraku ya. Haleluya. Nah, yang kedua, apa yang berkenan. Supaya kamu memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Pertama, yang baik. Yang kedua, yang berkenan. Berkenan. Nah, berkenan ini apa, saudaraku? Itu adalah menyenangkan. Ya. Berkenan kepada Allah artinya menyenangkan hati Allah. Waduh, Allah senang melihat kita, ya. Melihat orang-orang yang percaya ini, itu menyenangkan hati Allah. Allah bangga karena kita. Ya, saudaraku, menyenangkan hati Allah, tidak malah merisaukan. Nah, Alkitab tadi mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa manusia semakin bertambah banyak, semakin berbuat dosa, sehingga dikatakan aku menyesal telah membuat manusia. Tetapi orang yang mengerti kehendak Allah, maka hidupnya itu sangat menyenangkan hati Allah. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22, Alkitab mengatakan setelah Saul disingkirkan
Saudara, ini Raja Saul ya. Karena tindakannya tidak menyenangkan hati Allah, maka Allah menyingkirkannya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja bangsa Israel. Saul disingkirkan, Saul disisihkan, Saul dipecat. Maka kemudian Allah memilih dan mengangkat Daud menjadi seorang raja bagi bangsa Israel dengan satu catatan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Daud itu adalah seorang yang berkenan, seorang yang menyenangkan. Ya, hendaklah kamu memahami apa menjadi kehendak Allah yang baik dan yang berkenan. Dan ternyata ada satu sosok, yaitu yang namanya Daud, seorang yang berkenan kepada Allah. Oh, luar biasa. Seorang yang berkenan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, bagaimana bisa berkenan? Tindakan apa yang dikerjakan sehingga Daud menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah dan sangat menyenangkan hati Allah? Ya, saudara, kita perhatikan. Yang pertama, dia membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, keintiman, keakraban dengan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal 119, juga Mazmur pasal 5, di situ dikatakan bahwa setiap pagi, ya, 7 kali aku memuji-muji Allah. Haleluya. Saudara, apa yang kita kerjakan setiap pagi? Pagi-pagi Daud memuji-muji Allah. Bukan memuji dirinya, bukan bangun pagi langsung ambil HP. Oh, pelat aplik, berapa jam? Tapi Daud, dia setiap pagi dia memuji-muji Allah, dan setiap saat ya dia sujud menyembah kepada Tuhan. Waduh, saudaraku, dia membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana Daud bisa berkenan? Dia membangun keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Orang Kristen harus memiliki ciri yang demikian, saudaraku. Orang yang intim dengan Tuhan itu omongannya pasti cocok seperti firman Tuhan. Ya, setiap hari yang dibicarakan cocok persis dengan sesuai firman. Ya, cocok sesuai dengan firman Allah, tidak menyimpang. Ya, tidak bertentangan dengan firman Allah. Ya, dalam kitab Yosua dikatakan, ya, firman Allah kepada Yosua, ingat ya, jangan kamu lupa untuk mengatakan kitab suci dan merenungkannya siang dan malam, dan bertindak hati-hati cocok persis sesuai dengan firman Allah, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Bagaimana orang bisa berkenan kepada Tuhan? Ya, pahamilah ya apa yang jadi kehendak Tuhan supaya kita menjadi berkenan kepada Allah. Pertama, bangun keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan. Kita boleh bersahabat dengan banyak orang, tetapi seringkali kita dengan Tuhan akrab. Ya, haleluya, haleluya. Nah, yang kedua, saudara, dia selalu berserah diri kepada Tuhan. Orang yang berkenan itu selalu berserah diri kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Bayangkan ketika Daud menghadapi Goliat, saudaraku, satu lawan yang tidak sebanding, ya, tidak sebanding dengan dia. Ya, bayangkan dia ahli perang, dia seorang pahlawan perang dengan membawa pedang dan ada perisai untuk melindungi senjata daripada lawan. Tetapi Daud itu seorang gembala domba. Ya, seorang gembala domba. Dan apa yang terjadi ketika dia direndahkan oleh si Saul? Udahlah, nggak usah maju berperang kamu, ya, karena kamu udah punya pengalaman perang, sedangkan Goliat itu punya pengalaman. Tetapi apa kata Daud? Tuhan, saya pernah menggembalakan kambing memang, ya, tapi ketika ada beruang, ada singa, dia mulai menerkam
domba saya, kedua janggut binatang buas itu aku pegang dan aku pukulkan, matilah kedua binatang itu. Demikian pula dengan orang-orang kulung itu, saya akan patahkan dan kalahkan. Wow, ya sudah, kamu berangkatlah. Dia ketemu dengan Goliat, dihina oleh Goliat. Kau kira aku anjing? Kamu datang kepadaku dengan membawa tongkat. Bayangkan saudaraku, Daud melawan Goliat, seorang ahli perang yang sudah berpengalaman dalam perang, dan kemudian pakai perisai, ada pedang di tangannya. Tetapi Daud hanya seorang gembala, dia datang dengan tongkat melawan si Goliat. Gak cocok dengan akal, gak sesuai, gak sebanding, gak seimbang. Tetapi apa kata Daud? Kamu datang kepadaku dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Wow, luar biasa. Dia tidak mengandalkan apa yang dibawa, tongkat yang dibawa, tapi dia mengandalkan Tuhannya. Kamu datang kepadaku dengan tongkat dan lembing, tetapi aku datang kepadamu, haleluya, dengan nama Tuhan. Dan kemudian diambil ketepil. Zaman sekarang itu ketepil ya, saudara. Tapi zaman dulu itu pengali-ali. Ya, dari selendang yang dilipat dua, kemudian di dalamnya dikasih batu. Diputar-putar-putar, dilepaskan satu, maka lepaslah si batu ini dan persis kena kepala si Goliat. Bayangkan, Goliat itu pakai ketopong, saudara, pakai baju perang. Dia bisa menghindari senjata lawan, tetapi sayang di wajahnya sini terbuka, dan batu itu melesat persis di dahinya, dan tidak hanya nempel di sini, tapi masuk sampai ke dalam otaknya, langsung rebah dan mati. Daud datang dan ambil pedangnya, dipotong itu leher si Goliat, dan kepalanya dibawa menghadap Saul. Luar biasa, hebat, luar biasa. Kenapa Daud bisa menang dan menyenangkan hati Tuhan? Karena dia mengandalkan Tuhan. Kamu datang dengan tombak dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Luar biasa. Dia selalu hidup berserah kepada Tuhan. Saudaraku ya, jadi yang pertama dia bangun keintiman dengan Tuhan, dan yang kedua dia berserah kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku, dia hidup di dalam kerendahan hati. Saudaraku, orang rendah hati ini bukan berarti kalau ketemu orang terus menunduk-nundukkan kepala. Bukan. Rendah hati. Rendah hati itu kalau ditegur, dia bisa terima. Saudaraku, Daud sebagai manusia bisa jatuh dalam dosa. Ya, ketika dia berada di soto istananya, dia yang mungkin istirahat berkipas-kipas gitu, ya, sedangkan rakyatnya semua pergi berperang. Ya. Ketika dia di atas soto rumah melihat ke bawah, lihat ada perempuan mandi, saudara. Langsung, saudara, apa yang terjadi, singkat kata, maka si Daud berbuat dosa dengan perempuan. Ya, dan dosa itu jahat. Dosa itu tidak sekali tapi berkelanjutan. Ketika melihat wanita itu hamil, bingung dia. Mulai rekayasa, suaminya disuruh pulang yang di medan perang. Ya, supaya kalau pulang sudah ada gosip. Karena apa? Suaminya pulang pasti sudah tidur dengan istrinya. Kalau hamil, udah ada gosip. Tapi ternyata gagal. Ya, si Uria tidak pulang, tetapi dia tidur di halaman istana. Waktu ditegur oleh Daud, kenapa kamu nggak pulang? Nggak bisa, aku Tuhan, yang lain perang, maksud saya senang-senang dengan istri saya. Gagal. Tapi dosa itu tetap merekayasa karena jahatnya dosa itu. Dia suruh panglima perangnya untuk menempatkan Uria di depan sekali di medan perang. Ya, dengan pikirnya kalau nanti panah musuh itu nancap dia akan mati, saya ambil istrinya. Betul terjadi. Panglima perang datang, laporan, gimana Tuhan, Uria sudah mati. Daud tidak marah, saudara. Tapi dia bilang, ya sudah, tidak apa-apa, perang bisa menang, bisa kalah. Wow, dosa itu memang, begitu luar biasa. Ya, tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika Nabi Nathan datang kepadanya, ya saudara,
Dia menegur, ya. Nabi Nathan datang dengan satu perumpamaan. Dia katakan ada seorang kaya yang punya domba yang sangat banyak dan ada orang yang miskin yang cuma 1 ekor domba. Tapi ketika orang kaya itu mau berkorban, mau mempersembahkan dombanya, yang diambil bukan dombanya tapi dombanya orang miskin. Dikorbankan. Wah, marah si Daud ini. Tangkap dia, bawa kemari. Tapi Nathan bilang, Tuhanlah orangnya. Ya. Tuhan sudah memberkati Tuhan dengan beberapa istri. Tetapi kenapa istri orang lain embat juga? Waduh, saudara. Saudara, seorang yang berkenan kepada Allah, ketika dia ditegur dosanya, karena manusia tidak mungkin tidak pernah bersalah, manusia pasti juga memiliki kesalahan. Tetapi ketika dia ditegur, walaupun dia seorang raja, dia tunduk dan minta ampun kepada Tuhan. Haleluya, minta ampun. Tuhan tegur saya, dia tidak marah, tidak kemudian mempertahankan diri, tidak. Itu hebatnya. Ya, bagaimana Daud bisa berkenan? Pertama, dia membangun keintiman dengan Tuhan, dan yang kedua, dia hidup berserah. Ya, dia selalu mengandalkan Tuhannya, dan yang ketiga, dia rendah hati. Ketika ditegur, dia menerima dan minta ampun. Ya, saudaraku, haleluya, ini layak ditiru. Ya, saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Karena dunia itu keberadaannya demikian, ya. Tapi kamu mengertilah kehendak Tuhan, itu apa yang baik, apa yang berkenan, haleluya. Dan yang ketiga, apa yang sempurna. Ya, ayat 3 hal. Jangan kamu menjadi serupa, tapi rubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga, yang sempurna. Apa arti sempurna ini? Ya, itu adalah sempurna itu bertumbuh secara penuh, menjadi dewasa, menjadi matang, saudaraku, ya. Oh, luar biasa, sempurna. Kalau saudara lihat masakan itu sempurna, sudah nggak perlu diolah lagi, sudah namanya masakan itu sempurna. Ya, kalau ya baju yang saudara buat itu sempurna, nggak perlu diolah lagi. Ya, jadi saudaraku menjadi tumbuh, ya, secara penuh, dewasa dan matang. Kita harus hidup matang, kerohanian kita, saudaraku, dengan separuh-separuh, ya. Ya, magel namanya, jangan. Ya, tapi kita harus matang di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan di sana oleh Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Wow. Saudara, kesempurnaan kita disuruh sama seperti Bapak di surga. Ya. Haleluya. Kita tidak akan pernah mungkin menyaingi Allah, saudara. Nggak pernah mungkin. Ya, siapa yang bisa menyaingi Allah? Nggak ada satupun orang yang bisa menyaingi Dia. Ya, tapi setidaknya kesalehan kita, hidup keagamaan kita itu harus bisa melebihi daripada yang lain. Ya, jangan malah kita kalah dengan yang lain. Harus kita berusaha menjadi lebih daripada yang lain. Ya. Jadi hidup keagamaan kita harus lebih daripada yang lain. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, sesungguhnya kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Bayangkan, yang dijadikan contoh, yang dijadikan perbandingan adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa mereka? Mereka itu ahli, namanya ahli Taurat. Ya, paham akan hukum Allah. Ya, mengerti aturan-aturan dan lain sebagainya, dan dia sangat khusyuk, sangat begitu rupa dia beribadah kepada Allah. Tetapi firman Allah, Tuhan Yesus katakan, ya, kalau hidup keagamaan tidak melebihi
Dan tidak lebih benar daripada keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi kamu nak masuk surga. Kenapa? Orang Farisi, ya ahli Taurat itu hanya bisa dan paham ilmu saja, secara teologianya begitu tinggi, tetapi dalam praktek hidupnya nol. Ya, makanya Tuhan pernah berkata, apa yang diajarkan kamu kerjakan, tapi tingkah lakunya jangan kamu ikuti. Saudaraku, banyak orang yang berpendidikan tinggi loh, ya, teologi, waduh, haleluya, ya, STH, sarjana tinggi hati, boh. Saudara, kebanyakan saya berkelar dari sombong, ya, STH, sarjana tinggi hati, ya, MTH, makin tinggi hati, dijauhkan Tuhan. Dijauhkan Tuhan, saudara ya. Mari kita gunakan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita untuk kemuliaannya. Kita tidak hanya diisi otak kita dengan pengetahuan teologi yang baik, tetapi juga sikap hidup kita. Ya, sehingga luar dalamnya itu bagus, hidupnya sudah matang secara penuh, ya, bertumbuh secara penuh, dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita harus memiliki standar, ya, kesalehan yang lebih tinggi dibanding sekedar menjalankan agama saja. Ya, kita memang kelihatan mungkin setia setiap minggu mesti ibadah, ya, pergi kebaktian, wow, luar biasa orang itu setia sekali, ya. Tetapi standar kesalehan kita, saudaraku, harus lebih daripada kesetiaan kita beribadah. Ya, Tuhan ingin, ya, bahwa kehidupan kita tuh memiliki standar kedewasaan rohani yang matang, saudara ya. Ya, baik itu semua tindakan kita, baik yang kita pikirkan, ya, baik yang kita omongkan, kita ucapkan, kita lakukan, itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, cocok dengan pikiran Kristus. Ya, cocok dengan pikiran Kristus. Amin. Haleluya. Tadi dikatakan adalah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga itu sempurna. Bagaimana kita bisa menjadi sempurna seperti itu? Kita harus memiliki pikiran yang sama seperti apa yang ada dalam pikiran Kristus. Haleluya. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, di situ dikatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga kepada Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan, cara kita berpikir, cara kita menggunakan perasaan kita cocok persis seperti Kristus. Kristus itu sempurna, walaupun dia serupa dengan Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang tidak sombong, melainkan dia mengosongkan dirinya dan turun serendah-rendahnya menjadi seorang hamba dan menjadi manusia. Dan di dalam ketaatannya sebagai manusia, dia rela mati di atas kayu salib. Bayangkan kerendahan hati yang cukup mendalam, dari Allah rela menjadi manusia, dari Tuhan rela jadi hamba, ya saudaraku, dari hidup rela jadi mati. Hidup yang berserah. Mari saudaraku, kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Kesempatan saudaraku untuk berubah itu memiliki waktu yang terbatas. Kita nggak tahu sampai berapa lama umur kita. Saya dapat informasi begitu banyak, saudaraku, pendeta-pendeta yang sudah mati, ya, bahkan yang terakhir yang baru, yang masih muda, pendeta, ya, pendeta pembantu sudah mati. Kesempatan untuk berubah memiliki waktu yang terbatas. Sebab itu waktu yang ada merupakan anugerah, merupakan kesempatan bagi kita. Jangan disia-siakan. Marilah hidup kita sesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang hendaklah hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Haleluya. Ya, sebab itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rubahlah hatimu dengan pembaharuan budimu,
supaya kamu dapat memahami, supaya kamu dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Haleluya. Tuhan memberkati kita pada kesempatan pagi hari ini, saudara-saudara ya. Haleluya. Mari kita sekarang menggunakan waktu kita. Kita mengambil satu keputusan. Tuhan, waktu sekarang kami harus berubah. Dunia sudah sedemikian gelapnya. Dunia sudah sedemikian hancurnya sekarang ini. Saudaraku, kita nggak tahu kapan waktu kita. Tetapi kesempatan yang masih ada, mari kita gunakan untuk berubah. Berubah, jangan menjadi serupa dengan dunia. Sikap kita, tindakan kita, apapun yang seperti dunia lakukan sampai Allah menyesal. Jangan, saudara ya. Mari kita menggunakan hidup ini cocok persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, memahami apa menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan kiranya firman Allah menjadi penolong kami, untuk kami dapat memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang masih ada ini, biarlah kami gunakan untuk tetap berusaha menjadi satu kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin.